Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Dasar Kekristenan diadakan setiap hari Minggu, dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan pada saat ini. Kita memuji Dia sebab Dia adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Hey! Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Sebab kasih setia Tuhan sama-sama serukan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hey! Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Kau yang setia Tuhan.
tidak pernah meninggalkan kami. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Haleluya. Sebab Allah yang besar dalam hidup kita. Amin. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Yo, sama-sama serukan. Sama-sama katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Hey! Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Hey! Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang
Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Sebab Engkau besar di dalam kami Tuhan. Engkau memberikan janji-Mu bagi kami. Engkau Allah yang setia. Sama-sama serukan. Di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Dunia di sekeliling kami boleh bergoncang, musuh ada di kiri kanan kami, tapi kami tidak akan takut, sebab firman-Mu, Engkau akan menyertai kami. Dan kami pegang janji-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau
dan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari angkat tanganmu sebagai imanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Ya Tuhan, Allahku yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami berharap kepadamu, kami berpegang pada kesetiaan-Mu, Allah kami yang hidup. Firman-Mu ya dan amin, Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Pegang tangan kami Tuhan, berjalan bersama kami. Kami takkan takut Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Kami mau fokuskan hati kami, pandangan kami hanya kepada kesetiaan janji-Mu Tuhan.
Dunia di sekitar kami boleh bergoncang. Keadaan tidak seperti yang kami harapkan. Tapi kami tidak akan takut. Kami tidak akan khawatir. Sebab tangan kami dipegang oleh Engkau ya Yesus. Pribadi yang setia. Pribadi yang tidak pernah meninggalkan. Dan yang menjadi bukti kesetiaan-Mu. Kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu. Sungguh Tuhan, kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami. Oleh karena itu kami mau katakan Engkau baik. Dan selamanya kami mau naikkan pujian kami hanya kepadamu ya Tuhan. Hidup kami hanya bagimu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, ya Yesus, ya Yesus. Ini hidup kami Tuhan bagimu. Kami mau terus menyanyikan kesetiaan-Mu, terus menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I can give you everything. Your goodness is running after me. Mari dengan segenap hati, angkat kedua tanganmu dimanapun kau berada saat ini. Angkat tanganmu dan katakan, sepanjang hidupku kau setia. Amin, amin Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Lebih lagi dengan segenap hatimu. Oh, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Dan nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Dan
Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Minggu kedua bulan Februari ini tema sepanjang bulan Februari refocusing. Dan kita masuk di dalam topik yang kedua adalah faithfulness to his promise. Kesetiaan terhadap janjinya. Yosua 1 ayat yang ke-7 dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Beberapa waktu yang lalu ketika COVID-19 sedang melanda dunia, sehingga tidak hanya kemerosotan kesehatan yang terjadi, namun juga kemerosotan ekonomi yang tentu sangat mempengaruhi peta perekonomian keluarga. Penurunan perekonomian di dalam keluarga mengakibatkan banyak hubungan pasangan hidup yang sudah menikah juga turut terpengaruh olehnya dan tidak sedikit berujung kepada perceraian. Bahkan di saat COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia, perceraian pasangan suami istri meningkat di beberapa daerah. Seperti misalnya Kompas Regional 25 Juni 2021 merilis bahwa di salah satu provinsi di Indonesia sejak awal 2021 tingkat perceraian menaik mencapai 829 perkara dan hal itu didominasi gugatan oleh pihak istri. Hubungan ikat janji yang sakral tergerus bahkan tercabik oleh keadaan yang melanda dunia, yaitu COVID-19. Kesetiaan kepada pasangan hidupnya tergradasi oleh situasi dan tantangan yang tidak mudah dan keadaan yang sedang melanda. Hal yang mirip dengan itu juga terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari perbudakan Mesir oleh Tuhan melalui Musa menuju tanah perjanjian agar mereka beribadah kepada Tuhan. Di tengah padang gurun, kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi membuat mereka berubah setia kepada Tuhan. Mereka membuat patung lembu yang dijadikan Allah dan disembah oleh mereka. Berulang kali mereka bersungut-sungut dan berlaku amoral. Misalkan saja dicatat bahwa Israel tiba di Gunung Sinai setelah 3 bulan keluar dari tanah Mesir. Di tempat itulah bangsa Israel beribadah kepada Tuhan dan kepada mereka diberikan hukum Taurat dan berbagai jenis peraturan. Kita juga tahu bahwa di tempat yang sama bangsa Israel berbuat dosa yang sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan, yaitu ketika mereka membuat dan menyembah anak lembu emas. Di dalam Keluaran 32 ayat 1 dicatat ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Setelah sebelumnya 4 kali dicobai oleh bangsa Israel, kali inilah kemurkaan Tuhan ditunjukkan. Kira-kira 3.000 orang dari bangsa Israel dimatikan oleh Tuhan melalui Bani Lewi yang memihak kepadanya. Kita dapat belajar satu hal, bahwa Tuhan menghukum Israel bukan karena dia sudah disakiti berulang-ulang kali, tetapi karena Tuhan telah memberikan hukumnya yang suci tetapi masih saja dilanggar. Setelah diam selama hampir 2 tahun di Gunung Sinai, di dalam Bilangan 10 ayat 11, Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Tidak berapa lama dari pendidikan di Gunung Sinai, Israel kembali lagi mengeluh tentang nasib buruk mereka di hadapan Tuhan di Tabera. Tetapi di sini kita melihat perubahan respons Tuhan terhadap bangsa Israel yang bersungut-sungut. Dia tidak lagi diam, tetapi menyatakan murkanya terhadap kedegilan Israel. Meskipun saat itu tidak ada orang yang sampai mati dimakan api Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus
Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana itu saja yang kita lihat. Dicatat dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 6. Itu bukanlah pertama kalinya bangsa Israel bersungut-sungut tentang makanan. Di benak orang Israel masih muncul angan-angan akan kenikmatan di tanah Mesir. Di Kibrot Ta'awa lagi-lagi bangsa Israel bersungut-sungut akan makanan yang selama ini Tuhan berikan. Mana begitu membosankan dan mengikuti Tuhan, tidak lebih baik daripada tinggal di Mesir. Tuhan tidak menolak permintaan mereka dan bahkan kembali memberikan burung puyuh. Tetapi kali ini murkanya bangkit oleh karena Israel menolaknya. Sebagaimana dicatat dalam Bilangan 11 ayat 20. Dan Tuhan memukul Israel dengan tulah oleh karena nafsu rakus mereka. Itu yang ada di dalam Bilangan 11 ayat 33. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Itu yang ditulis dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 3. Peristiwa di Kades Barnea ini merupakan peristiwa yang sangat terkenal di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Inilah saat di mana 10 pengintai membawa kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Oleh karena peristiwa inilah Israel harus mengembara 40 tahun di padang gurun. Tuhan tidak mengizinkan orang-orang memberontak saat itu untuk masuk ke tanah Kanaan. Justru Tuhan sengaja membuat mereka berputar-putar sehingga generasi lama mati dan generasi baru yang akan melihat tanah perjanjian. Jikalau dengan sungut-sungut yang sama dulunya Tuhan begitu bersabar, kali ini dia harus menghukum agar Israel tahu siapa Allah yang mereka hadapi. Dia bukan hanya Allah yang kasih dan sabar, tetapi juga Allah yang suci dan adil. Bilangan 14 ayat 18 mengatakan Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ini ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Bilangan 20 ayat 2 sampai 5. Peristiwa di padang gurun Zin ini mirip sekali dengan peristiwa di Rafidim ketika Israel bersungut-sungut masalah air. Menariknya, kali ini yang mendapat hukuman Tuhan bukan hanya orang Israel, tetapi juga Musa dan Harun, pemimpin mereka sendiri. Musa dan Harun gagal menjalankan perintah Tuhan dan akhirnya dilarang untuk masuk ke tanah Kanaan. Mereka bukanlah berbisik kepada bukit batu, tetapi malah memukulnya dengan tongkat. Nampaknya mereka hanya salah menjalankan perintah Tuhan yang sederhana, tetapi hukumannya seolah-olah begitu tidak setimpal. Tetapi begitu jelas dikatakan di ayat 12 bahwa karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Masalah utamanya bukan melanggar perintah yang sederhana atau tidak sederhana, tetapi tidak percaya kepada Allah dan tidak menghormati kekudusan Allah.
Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala itu surut daripada Israel. Bilangan 25 ayat 1 sampai 4. Peristiwa ini adalah penyembahan berhala yang kedua yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di Sitim, bangsa Israel berzina dengan perempuan-perempuan Moab yang membawa mereka menyembah kepada Baal Peor. Murka Tuhan bangkit dan dia membasmi setiap orang yang berpasangan dengan Baal Peor dengan sebanyak 24.000 orang mati kena tulah. Pertanyaannya adalah, kalau Allah adalah Allah yang setia kepada janjinya, mengapa ia murka kepada bangsa Israel yang berubah setia? Di mana kepada mereka Allah berjanji untuk membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Perlu kita ketahui bahwa sebelum Allah menggenapi semua janji tersebut, ia menuntut agar bangsa Israel berjanji bahwa mereka akan mematuhi hukum-hukumnya yang difirmankan kepada mereka ketika mereka berada di Gunung Sinai. Setelah Allah memberikan ke-10 hukum dan hukum-hukum perjanjian lainnya, bangsa Israel bersumpah dengan serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Itu yang ditulis dalam Keluaran 24 ayat 3. Tanpa janji yang sungguh-sungguh untuk menerima tuntutan-tuntutan hukum Allah ini, perjanjian di antara mereka dengan Tuhan Allah tidak akan disahkan. Persetujuan untuk mematuhi hukum Allah ini tetap merupakan syarat perjanjian. Hanya dengan bertekun dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan dan mempersembahkan korban-korban yang diwajibkan dalam perjanjiannya kepada Israel, tetap akan merupakan milik pusakanya dan terus menerima berkat-berkatnya. Dengan kata lain, kelangsungan pemilihan Israel selaku umat Allah tergantung dari ketaatan kepadanya sebagai Tuhan mereka. Allah juga menetapkan dengan jelas apa yang akan terjadi apabila umat itu gagal melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian mereka. Hukuman atas ketidaktaatan adalah pengusiran dari umat perjanjian lewat pembuangan atau hukuman mati. Hukuman ini mengulang kembali peringatan Allah pada saat keluar dari Mesir, bahwa mereka yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuknya untuk pelaksanaan Paskah akan dilenyapkan dari umat itu. Ini bukan ancaman kosong. Di Kadesi misalnya, ketika bangsa Israel memberontak terhadap Tuhan dalam ketidakpercayaan dan menolak untuk memasuki Kanaan karena mereka takut akan penduduknya, Allah marah dengan mereka dan membuat mereka mengembara di padang gurun selama 39 tahun. Disitulah semua orang Israel berumur 20 tahun ke atas mati, terkecuali Kaleb dan Yosua. Ketidaktaatan dan ketidakpercayaan mengakibatkan mereka kehilangan kesempatan untuk hidup di negeri perhantian yang dijanjikan Allah. Ketaatan yang diharapkan Allah dari umatnya bukanlah kesempurnaan, melainkan ketaatan yang sungguh-sungguh. Dalam perjanjian yang terkandung kesadaran bahwa kadang-kadang karena kelemahan tabiat manusia, bangsa itu akan gagal. Supaya menghapus kesalahan dari dosa dan mendamaikan umat itu dengan dirinya, Allah menyediakan sistem korban pada umumnya dan secara khusus hari perdamaian tahunan. Bangsa itu dapat mengakui dosa-dosa mereka, mempersembahkan bermacam-macam korban, dan dengan demikian berdamai kembali dengan Tuhan. Akan tetapi Allah akan menghukum dengan keras semua ketidaktaatan yang sengaja, pemberontakan, dan kemurtadan. Melalui perjanjian dengan bangsa Israel, Allah bermaksud bahwa orang-orang dari bangsa lain dengan mengamati kesetiaan Israel kepada Allah dan berkat-berkat yang menyertai kesetiaan tersebut, menjadi tertarik untuk menghampiri Tuhan
dan menjadi anggota masyarakat yang beriman. Kesetiaan Tuhan kepada janjinya tampak dalam penegakan hukum perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Di mana ketika bangsa Israel tidak menjalankan hukum itu, maka penghukuman terhadap pelanggaran perjanjian itu tetap dijalankan sebagai wujud di dalam kesetiaan Tuhan atas perjanjiannya dengan bangsa Israel. Kesetiaan Tuhan juga akan janjinya bahwa bila mereka mentaati hukum-hukum perjanjian itu, mereka pasti sampai ke tanah perjanjian yang telah Allah janjikan. Dan hal ini telah dibuktikan oleh Allah sendiri bahwa Dia adalah Allah yang setia kepada janjinya, di mana Yosua dan Kaleb dengan setia menaruh percaya kepada Tuhan dan dengan setia hidup dalam hukum perjanjian itu. Akhirnya mereka sampai ke tanah perjanjian bersama dengan orang-orang Israel yang lahir di padang gurun. Bahkan Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Berkaca dari ketidaksetiaan bangsa Israel untuk hidup menurut perjanjian itu, maka Allah mengingatkan Yosua seperti yang dicatat dalam Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Allah mengingatkan Yosua dan bangsa Israel yang dipimpinnya agar bersikap dan berperilaku tidak seperti leluhur mereka yang mati di padang gurun dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Mereka tidak fokus kepada Tuhan dan firman-Nya, tetapi kepada hidup menyimpang dan menyakiti hati Tuhan. Kesetiaan Allah yang tidak terbatas itu, maka janjinya tetap dilaksanakannya. Dan itu akan tergenapi bagi orang-orang yang hidupnya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Oleh karena kesetiaan Tuhan tidak terbatas itu, maka apapun yang dijanjikannya tidak akan terbatalkan, namun pasti digenapinya. Berkaca dari peristiwa tindakan Allah kepada bangsa Israel di padang gurun dan peringatannya kepada Yosua agar tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dengan kata lain, fokus, refocusing kepada Tuhan dan firman-Nya. Dalam hal ini kesetiaan Allah kepada janji-janjinya. Pertama, kalau Allah menghukum leluhur bangsa Israel di padang gurun oleh karena ketidaksetiaan mereka, itu adalah cara Allah mendidik umat-Nya. Kita akan setuju kalau hukuman itu sebenarnya lebih pantas diberikan kepada orang yang sudah tahu apa yang benar dan yang seharusnya dia perbuat, dibandingkan dengan orang yang tidak tahu apa-apa tentang kebenaran. Kita juga setuju kalau jika seorang kakak yang sudah lebih dewasa dihukum lebih berat dibandingkan dengan adik yang masih kecil yang berbuat salah. Memang kedua-duanya salah karena melakukan pelanggaran dan pantas mendapatkan hukuman. Tetapi yang sudah mengetahui kebenaran akan dihajar setimpal dengan pengertiannya akan kebenaran yang dilanggar. Begitu juga Allah mendidik kita. Semakin kita mengenal Dia, Dia tidak lagi mendidik kita dengan cara anak kecil. Semakin kita dewasa secara rohani, Dia akan mendidik kita dengan cara yang terkadang menyakitkan. Tetapi itu semua dilakukan bukan karena Dia yang mendendam dan mau membalas kepada kita, tetapi karena Dia itu adalah kasih adanya. Allah kita bukanlah Allah yang dapat berubah dalam karakter kasih-Nya. Allah kita adalah Allah yang setia, yang kesetiaannya tidak terbatas, dan karenanya setiap janjinya tidak terbatalkan oleh ketidaksetiaan kita kepadanya. Bagian kedua adalah tetap percaya kesetiaannya tidak terbatas. Dengan kesetiaan Allah yang tidak terbatas itulah, maka Dia juga setia kepada janjinya dan sanggup melaksanakannya. Bangsa Israel mendapat anugerah Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan dari seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Tuhan memilih bangsa Israel untuk mendapat kasih karunia Tuhan. Pemilihan Allah atas bangsa Israel karena Allah telah mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub.
Musa kembali mengingatkan posisi bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Bukan karena mereka bangsa yang hebat atau bangsa yang besar sehingga Allah memilih mereka. Allah memilih mereka karena Allah tidak bisa ingkar dengan janjinya. Allah setia dengan janjinya. Allah sudah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel. Dan Allah tidak bisa mengingkari apa yang sudah dijanjikannya. Hal ini menunjukkan kesetiaan Allah atas janjinya. Allah bukan manusia yang sering ingkar akan janjinya. Kesetiaan manusia seringkali tergantung dengan kondisi dan keadaan. Kesetiaan adalah salah satu sifat Allah. Kesetiaan Allah pada janjinya tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Kesetiaan Allah kekal selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kalau Allah sudah berjanji, maka Allah pasti akan menggenapinya. Kita harus percaya dan beriman kepadanya, memegang semua janjinya dan semua perintah-perintahnya, maka janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Jika kita memegang dan meyakini janjinya, maka janji itu akan dinyatakan kepada kita. Jika kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, maka Tuhan akan menggenapinya. Tuhan akan menggenapi janjinya dengan memberikan kekuatan kepada kita. Bagian yang ketiga, menghormati kesetiaan Allah yang tidak terbatas dengan taat menurut firman-Nya. Kita perlu mengingat bahwa perjanjian melibatkan tanggung jawab dan hak dari masing-masing pihak. Setiap pihak harus memegang dan memenaati perjanjian, termasuk konsekuensi di dalamnya. Salah satu prinsip yang termaktub dalam sebuah perjanjian adalah taat. Taat sama dengan berkat, tidak taat adalah kutuk. Itu yang dicatat dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 32 dan Ulangan 30 ayat 1 sampai 20. Hukuman Allah atas ketidaktaatan bangsa Israel justru membuktikan kesetiaannya kepada perjanjiannya. Jika Allah menutup mata terhadap pelanggaran, Dia bersalah terhadap perjanjian itu. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah keberadaan perjanjian itu. Allah tidak pernah membatalkan perjanjian. Tidak peduli seburuk apapun bangsa Israel, Dia tetap tidak menghilangkan perjanjian. Hanya saja tidak semua orang Israel pada akhirnya menikmati hasil positif dari perjanjian itu. Sebagaimana yang ditulis dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9. Dikatakan sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai memegang perjanjiannya. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat Allah tidak pernah mengalahkan dan membatalkan kesetiaan Allah. Kesetiaan manusia dapat berubah oleh karena kesulitan keadaan yang mereka hadapi. Namun Allah tidak pernah demikian. Ketidaksetiaan manusia tidak mengubah kesetiaan Allah. Karena Dia adalah Allah yang kesetiaannya tidak terbatas. Alkitab berkali-kali menandaskan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Mazmur 146 ayat 6 berkata, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Bahkan di tengah ketidaksetiaan kita, Allah tetap setia. Dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai menepati perjanjiannya. Sebab Dia adalah Allah yang kesetiaannya tidak terbatas. Bila Ia bertindak terhadap pelanggaran kepada perjanjian antara Dia dengan umatnya, itu adalah cara untuk mendidik umatnya agar kembali fokus kepada Dia dan firman-Nya dan percaya dengan segenap hati serta menghormati kesetiaannya yang tidak terbatas dengan taat menurut firman-Nya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan singkapkan kepada kami.
Biarlah kami terus hidup setia kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang Engkau menyatakan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap saat. Tanpa berubah ya Tuhan, dan berlaku untuk selama-lamanya. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Biarlah Engkau ajar kami ya Tuhan, setiap kali kami mendapat didikan, seperti penghukuman ya Tuhan, yang kadang-kadang menyakitkan. Biarlah itu menjadi satu peringatan bagi kami, bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang setia. Dan kalau Engkau melakukan itu bagi kami, itu adalah caramu untuk mendidik kami, agar kami tetap fokus kepada Engkau, agar kami tetap menaruh hati dan percaya kepadamu ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dan kami hidup taat menurut firman-Mu. Tuhan berkati kebenaran firman-Mu ini. Biarlah hidup kami sungguh menjadi pribadi yang setia kepada Engkau, yang menaruh percaya kepadamu sepenuhnya, dan hidup taat menurut firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. All my life you have been faithful, yes. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I can give you everything. Your goodness is running after me. Mari dengan segenap hati, angkat kedua tanganmu dimanapun kau berada saat ini. Angkat tanganmu dan katakan, sepanjang hidupku kau setia. Amin, amin Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Lebih lagi dengan segenap hatimu. Oh, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Dan nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik.
Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, dan biar kedua belah tanganmu engkau angkat untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang memimpin dan menuntun setiap langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Immanuel, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.